Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna biruhim minka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, pagi hari ini disampaikan lagi surat Al-Kahfi yang kemarin sudah dibacakan sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi kita akan membahas mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 insyaallah. Di dalam surat Al-Kahfi, surat nomor 18 dalam Al-Quran, di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka maka barangkali, maka boleh jadi bahi'un engkau Muhammad orang yang membinasakan nafsaka dirimu." Maka boleh jadi engkau akan menjadi orang yang membinasakan dirimu sendiri wahai Muhammad, ala atharihim terhadap jejak-jejak mereka, terhadap perbuatan-perbuatan mereka wahai Rasulullah. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran ini karena engkau bersedih. Jadi Nabi Muhammad SAW dibilang oleh Allah, Muhammad, kalau kamu bersedih karena kamu menyampaikan Al-Quran kepada orang, kepada manusia, lalu mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada apa yang kamu sampaikan, nanti kamu bisa membinasakan dirimu sendiri. Ya, jadi ini teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Dan itu manusiawi Pak, Bu.
Nabi kita kan manusia biasa. Bedanya beliau menerima wahyu, kita tidak menerima wahyu. Wajar dan ya layaklah, wajarlah kalau kita menyampaikan nasihat, lalu nasihat itu tidak didengar, lalu kita sedih, mungkin jadi sakit hati. Itu manusiawi banget itu. Nah, Nabi kita diingatkan oleh Allah, wahai Rasulullah, tugasmu itu cuma menyampaikan saja, tidak lebih dari itu. Tugas Nabi Muhammad SAW, tugas para nabi dan para rasul-rasul Allah itu hanya menyampaikan saja wahyu yang diterima dari Allah kepada manusia. Manusia diajak kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kepada Al-Quran dalam hal ini. Karena Al-Quranlah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Injil sudah pernah turun juga dari Allah kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Sebagaimana juga kitab Taurat yang turun dari Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kamu Muhammad tugasnya hanya menyampaikan saja, tidak lebih. Kalau mereka mau beriman, alhamdulillah. Tidak mau beriman, alhamdulillah juga, ala kulli hal. Ya, maka ayat yang ke-6 ini oleh Kementerian Agama RI diterjemahkan sebagai berikut. Di halaman berapa itu Pak di Al-Quran Kementerian Agama? Hah? 294. Ini ayat yang ke-6 tadi. Fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, kepada Al-Quran ini. Nabi kita dulu sedih ketika menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Mekah, mereka nggak mau dengar. Ini masih mendingan ini yang diajari, yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam lebih daripada itu. Kaumnya Nabi Nuh, manusia yang hidup di zaman Nabi Nuh dulu, ketika Nabi Nuh menyampaikan wahyu dari Allah kepada mereka, membacakan kepada mereka, mereka baru ketemu Nabi Nuh saja sudah menutupi kepala mereka dengan kain dan menyumbat telinga mereka. Gak mau dengar. Nah, Nabi kita cuma tidak dituruti, tidak dipenuhi keinginan beliau kepada mereka. Sedih. Ya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya ini. Dan ayat ini Bapak, Ibu dan saudara sekalian dijelaskan oleh para pakar tafsir dari kalangan ulama muslimin, ulama Islam ini sebagaimana saudara bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Kita lihat yang pertama kali, saya senang kalau mengajarkan dan membaca dan mengajarkan tafsir itu kalau sudah membaca tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Puas sudah itu. Mau puas lagi tambah tafsir Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib. Lebih puas lagi malah puyeng. Karena isinya filsafat itu, tafsir itu. Ya, pemahaman Al-Qur'an dari sudut pandang filsafat Islam. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-6 ini para ahli tafsir menerangkannya seperti ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Maka boleh jadi engkau Muhammad orang yang membinasakan dirimu sendiri terhadap perbuatan mereka. Ya, mim ba'dihim, sesudah mereka mendengar apa yang kau sampaikan Muhammad, lalu mereka tidak mau nurut, tidak mau mematuhi apa yang kamu sampaikan itu Muhammad. Kamu bisa mencelakakan dirimu karena apa?
illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an ini karena kesedihan kamu. Gitu. Ai kalau tafsir ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Al-Qurtubi dikatakan ai engkau Muhammad akan menjadi orang yang bahiun nafsaka, maksudnya muhlikun, orang yang membinasakan, wa qatilun, dan bisa juga membunuh. Membunuh dirimu sendiri. Kamu bisa mati kalau kamu sedih terus begitu. Karena kesedihan. Ada orang bisa mati karena sedih terus. Sedih enggak habis-habis. Nah. Kamu Muhammad akan menjadi orang yang membinasakan diri atau membunuh diri sendiri ala athari tawallihim, karena jejak berpalingnya mereka, perpalingan mereka. Karena kamu melihat berpalingnya mereka, ini tawallihim wa i'radihim, berpalingnya mereka dan ya sama i'radihim, berpalingnya mereka angka dari kamu. Ini menurut tafsir Qurtubi. Engkau Muhammad, ya kalau kamu begitu terus, setiap kali kamu menyampaikan Al-Quran orang enggak mau dengar, kamu sedih. Setiap kali kamu bacakan mereka enggak mau dengar, kamu sedih. Nanti kamu bisa mencelakai dirimu sendiri, bisa membunuh dirimu sendiri itu. Illam yu'minu bihadzal hadis, jika mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini, kepada omongan ini. Al-hadis, omongan di sini maksudnya yaitu Al-Quran. Ya. Kalau kamu sedih ketika orang kamu bacakan Al-Quran mereka tidak mau dengar, kamu sedih begitu terus, setiap kali begitu kamu sedih, ya sama ya tafsir Al-Baghawi dengan tafsir Ibnu Katsir mengartikan al-hadis yang secara bahasa artinya omongan, cerita atau omongan, tapi maknanya Al-Quran. Illam yu'minu bihadzal hadis, ketika mereka tidak beriman kepada omongan ini, maksudnya kepada Al-Quran ini, asafa, dalam keadaan sedih. Asafa maksudnya huznan, sedih. Itu menurut tafsir Al-Baghawi ya. Kemudian wakilah, dan menurut tafsir yang lain ghadaban. Kalau kamu marah Muhammad, setiap kali kamu menyampaikan Al-Quran kepada manusia mereka enggak mau dengar, kamu marah kepada mereka, itu kamu membinasakan dirimu sendiri Muhammad. Orang kalau penyarikan bisa kena stroke, Pak. Makanya saudara jangan suka sarik-sarik gitu. Banyak orang stroke gara-gara habis marah atau terkena serangan jantung. Orang nggak mau dengar nasihat dia, ya sudah santai aja. Sama dengan saya ngasih nasihat sampean, nggak mau dengar, alhamdulillah saya masih punya kesempatan untuk nasihati lagi. Ya, nasihati lagi, dapat pahala lagi, nasihati lagi. Malah kalau perlu sampean nggak usah dengar omonganku terus. Jadi aku terus ngomong terus, nasihat terus, aku dapat pahala terus, sampean dapat dosa terus. Wah. Enak jadi penyampai, jadi pemubalik itu enak. Gak usah sedih, gak usah dipikirin, gak usah dipikirin. EGP itu kalau orang Jakarta. Emang gue pikirin? Ya udah, santai aja. Sampaikan Al-Quran kepada manusia. Gak mau dengar ya sudah, sampaikan lagi itu. Kalau kemudian kamu mengatakan alhamdulillah dapat saudara seiman. Ya. Jadi ada yang mengatakan asafan ini sedih, ada yang mengatakan ghadaban, marah. Tafsir Qurtubi sama, asama diartikan husnan, sedih, wa ghadaban, dan marah. Nabi kita dibilang oleh Allah, Muhammad, kalau kamu terus begini ini, sedih atau marah ketika kamu menyampaikan Al-Quran kepada kaum orang-orang Mekah itu, dan mereka tidak mau percaya kepada apa yang kau sampaikan itu, kamu bisa membinasakan dirimu sendiri itu. Kamu bisa membinasakan dirimu ala kufrihim, terhadap kekafiran mereka. Nah, kalau Ibnu Katsir menerangkannya begini, fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kata Ibnu Katsir begini, yaqulu, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, musallian, menghibur. Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah. Jangan sedih Muhammad, aku tahu kamu sedih. Ketika kamu sampaikan Al-Quran kepada manusia mereka gak mau dengar. Tahu aku kalau kamu sedih. Jangan sedih. Jadi kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini dalam rangka menghibur Rasulnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, menghibur Rasulullah SAW fi huznihi, dalam kesedihannya, dalam kesedihan beliau, alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik Mekah, penyembah berhala, penyembah malaikat yang tidak percaya kepada Al-Quran ini. Nabi kita bersedih dulu, litarkihimul iman, karena meninggalkannya mereka kepada iman ini, karena meninggalkannya mereka terhadap iman, tidak mau beriman, diajak beriman tidak mau. Wa bu'dihim anhum, dan karena jauhnya mereka dari iman. Jadi manusia kalau sudah jauh dari iman, rusak dia. Nah, kita jangan sampai jauh dari iman. Setiap hari kita memperbaharui iman kita, memperbaharui iman kita dengan apa? Dengan ucapan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika saudara berzikir habis sholat, itu jangan asal ngomong, tapi dihayati ucapannya. Ketika kita mengucapkan habis sholat nih ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan Nabi ngajari setelah sholat, Nabi kita ngajari kita, dan beliau sendiri juga menjalaninya. Beliau mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam. Ini yang dari Nabi loh ya, yang dari Nabi Muhammad, yang dalam hadis. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, maha banyak kebaikannya engkau ya Allah. Ya. Tabarakta ya dzal jalal, wahai yang mempunyai keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Dah itu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus atau habis itu mengucapkan apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau habis salat subuh dan habis salat maghrib itu dibaca 10 kali. Sebelum kakinya berubah dari posisi tahiyat akhir. Jangan dirubah dulu posisi tahiyat akhir itu. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Kalau di selain salat subuh dan selain habis salat maghrib, dan selain habis salat subuh, misalnya habis salat duhur, habis salat asar, habis salat isya, 1 kali aja. Lalu setelah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, lalu mengucapkan Allahumma ajirni minan nar. Kita setiap orang, kalau imamnya mengucapkannya Allahumma ajirna minan nar gitu kalau imam. Kalau makmum Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Allahumma ajirni minan nar 7 kali dibaca. Habis salat subuh dan habis salat maghrib. Jadi ketika kita berzikir seperti itu dirasakan Pak, dinikmati. Seperti kalau kita makan makanan yang kita sukai. Aku tuh suka makanan snack itu pisang goreng. Apalagi pisang goreng pisang raja. Atau pisang goreng kapok yang manis itu. Seneng banget aku itu. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi, enggak boleh banyak-banyak gorengan. Ya. Jadi ketika kita makan makanan yang kita senangi, kita nikmati kan. Nah ketika berzikir juga mestinya kita begitu, menikmati zikir itu. Dinikmati, dirasakan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita ngomong sama Allah gitu loh ketika kita berzikir itu. Kita berbicara, berbisik-bisik dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian juga ketika setelah itu kita mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu habis salat subuh tadi mestinya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu zikir luar biasa itu kalau kita resapi, kita hayati. Setiap habis subuh dan setiap habis maghrib Nabi kita ngajari setiap habis subuh dengan habis asar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, karena banyak orang berilmu tapi tidak dapat manfaat dari ilmunya, karena dia tidak mengamalkan atau dia tidak mengajarkan kepada orang. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, dan aku minta kepada Engkau ya Allah rezeki yang luas. Rezeki yang luas itu gimana sih? Yang mencukupi semua keperluan kita. Tuh, luas. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da', dan aku minta kepada Engkau ya Allah kesembuhan dari segala penyakit. Syifa, kesembuhan, min kulli da', dari segala da'in itu penyakit. Diajari kita tiap pagi. Apalagi sedang sakit, tambah dihayati benar-benar. Ya, begitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dulu merasa sedih ketika menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala itu, lalu mereka berpaling, nggak mau. Wah, ini Nabi kita dihibur oleh Allah. Muhammad, jangan bersedih. Kamu kan nggak disuruh memaksa orang supaya mau. Kamu kan cuma disuruh oleh Allah untuk menyampaikan saja Al-Quran ini kepada orang. Perkara orang itu mau menerima atau menolak itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kamu lagi Muhammad. Gitu ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir, kama qala, sebagaimana juga Allah Ta'ala yang maha tinggi telah berfirman dalam ayat lain dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 8. Ya, bunyinya begini. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Fala maka janganlah tadhhab engkau membawa, janganlah pergi nafsuka dirimu, ya alaihim terhadap mereka hasarat, sedih, susah, menyesal. Kamu jangan menyesal atau sedih atau susah karena mengikuti nafsumu dirimu terhadap mereka. Jangan kamu sedih terhadap mereka Muhammad. Jangan merasa rugi, kecewa apa-apa terhadap mereka yang kamu sampaikan Al-Quran kepada mereka lalu mereka menolak. Jangan Muhammad, jangan. Ya, kamu sudah menyampaikan, sudah berhasil. Jadi dakwah itu berhasil tidaknya itu adalah bukan maunya orang yang mau menerima dan mau menerimanya dakwah itu bukan. Dakwah itu berhasil ketika sudah disampaikan, itu sudah berhasil. Walaupun orang nggak mau dengar, biarin aja. Ya, itu nanti urusan dia sama Allah itu. Ini surat Fatir. Ada lagi dalam ayat yang lain. Waqala, dan Allah juga beriman dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 127. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih hati alaihim terhadap mereka wahai Rasulullah. Jadi Nabi kita dinasihati jangan sedih Muhammad. Itu Nabi Muhammad loh itu. Dinasihati oleh Allah langsung jangan sedih. Loh apalagi kalau cuma aku Sugeng ini. Si Sugeng yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan ulama, bukan kiai. Hanya seorang guru ngaji saja nih aku ini. Jadi kalau aku sedih ya ngelebihi Nabi itu namanya. Nabi aja dilarang sedih oleh Allah. Jangan sedih Muhammad. Ini dalam ayat yang lain juga ada ini dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 3. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali engkau Muhammad menjadi orang yang membinasakan dirimu sendiri
ya, alla yakunu mu'minin, bahwasanya mereka tidak mau menjadi orang-orang yang beriman. Bahiun, kata-kata bahiun artinya mahlikun, ya, membinasakan nafsaka, dirimu, bihusnika alaihim, membinasakan dirimu karena kesedihan kamu terhadap mereka. Ya. Ahli tafsir Qatadah, kata Ibnu Katsir, juga mengatakan bahwa fala allaka bahiun nafsaka, bahiun diartikan qatilun nafsaka, engkau orang yang bisa membunuh dirimu sendiri Muhammad, ghadaban karena marah, wa husnan dan karena sedih, alaihim terhadap mereka. Jangan Muhammad, jangan bersedih, jangan marah. Ketika orang menolak dakwahmu enggak usah marah. Santai aja, santai. Tuh. Tapi kadang-kadang kita terbawa perasaan juga, baper. Terbawa perasaan juga. Oh, orang dikasih tahu enggak mau dengar. Kadang-kadang kita kan begitu juga ya. Apalagi kalau itu anak kita, ya Allah, anak kita dikasih tahu kok ya enggak nurut. Wa qala Mujahid, ahli tafsir Mujahid juga mengatakan ba'ihun nafsaka itu jazaan. Wal makna, dan makna semua tadi itu mutaqarib, berdekatan, itu hampir sama saja. Ai makna ayat ini kata Ibnu Katsir, la ta'saf, janganlah engkau bersedih Muhammad alaihim terhadap mereka orang-orang Mekah itu yang tidak mau dengar nasihatmu dengan Al-Qur'an ini. Bahkan akan tetapi kewajibanmu adalah ablighum, kamu sampaikan saja kepada mereka risalah Allah ini. Surat-surat Allah ini kamu sampaikan kepada manusia. Ini Al-Quran surat Al-Kahfi ini ibarat sebuah surat yang dikirim oleh Allah dari langit ke bumi. Pak posnya malaikat Jibril, ditujukan kepada semua manusia. Ketika manusia menerima surat tadi, lalu dia tidak mau baca, bahkan dirobek-robek, dibuang, ya sudah, urusan dia. Nabi kita, malaikat Jibril, Nabi kita hanya penyampai saja, penyampai surat dari Allah itu kepada manusia ini. Jadi tugasmu Muhammad hanya menyampaikan risalah Allah ini. Famani tada, maka siapa yang mau menerima petunjuk, fali nafsihi, maka itu akan berguna untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan sebaliknya siapa yang tersesat tidak mau menerima petunjuk ini sehingga dia tersesat, fa innama, maka sungguhnya tiada lain, yadhillu, dia menyesatkan alaiha, terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu Muhammad, fala tadhab nafsuka alaihim hasaratin, maka janganlah dirimu membawa terhadap mereka kepada kekecewaan atau penyesalan atau kesedihan, jangan. Ya. Ini nasihat Nabi kita dinasihati oleh Allah seperti itu. Awalnya beliau bersedih, tapi setelah dinasihati oleh Allah begini, beliau enggak sedih lagi. Ya, itu ayat yang ke-6. Nah, sekarang ayat yang ke-7. Allah berfirman di ayat yang ke-7 ini, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami Allah, ja'alna, kami telah menjadikan, kami telah membuat ma'alal ardi, apa saja yang ada di atas bumi ini, zinatallaha, sebagai perhiasan baginya, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ini ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, Pak, Bu, menciptakan apa yang ada di atas bumi ini itu sebagai hiasan bagi bumi. Jadi Allah bikin gunung. Gunung itu perhiasan bumi. Allah bikin tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu hiasannya bumi. Apalagi Allah bikin bukit-bukit yang dari batu padas atau batu keras itu, batu sungai atau batu-batuan itu. Itu juga perhiasan bumi itu.
Termasuk kita semua ini, manusia ini hiasannya bumi ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu hiasannya bumi. Makanya kadang-kadang kita lihat laki-laki, ganteng banget ya orang ini yang Masya Allah. Ya itu perhiasannya bumi itu. Begitu juga kalau kita lihat perempuan, perempuan itu cantik banget ya. Belum pernah aku lihat perempuan cantiknya kayak gini. Ya itu hiasannya bumi. Nanti dalam satu kitab tafsir dikatakan, kalau ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan apa saja yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi. Terus kalau kamu ditanya, lah kalau Allah menciptakan kalajengking, kelabang, itu gimana itu? Apa itu juga perhiasan bumi? Iya sama, itu perhiasan bumi juga. Kalajengking, skorpion. Skorpio itu loh Pak. Skorpio kan bagus kalau lihat tuh Pak, jalan cuk. Ya ikonnya bisa begini, bagus itu. Cuma nggak bagusnya kalau ngentup sampean. Kalau menyengat itu nggak bagus jadinya. Kita lihat aja dari jauh, bagus ya binatangnya, tapi jangan kamu pegang-pegang, disengat kamu. Itu hiasannya bumi juga. Ular itu juga hiasannya bumi. Makanya ular kan berwarna-warna, macam-macam itu. Nah, jadi begitu kata sebagian tafsir itu ya. Jadi kalau kamu ditanya, ini ayat katanya bilang Allah menciptakan apa saja di atas bumi ini sebagai hiasan bumi. Terus tikus itu gimana? Ya itu hiasan bumi juga. Perhiasannya bumi ada macam-macam. Nah, perhiasannya ada yang bagus, ada yang jelek kan. Nah, sama sampai pergi ke Martapura sana lihat berlian, ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, lihat emas juga gitu, ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang 24 karat, ada 20 karat, ada 22 karat, ada 18 karat. Atau yang enggak ada karat, hanya karatan aja adanya. Jadi ini kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di atas bumi sebagai perhiasan bagi bumi. Untuk apa Allah menciptakan bumi beserta isinya ini yang merupakan hiasan bumi? Gunung-gunung, pemandangan alam yang indah, laut yang indah. Nah kalau laut di ujung Pandaran sih kurang indah itu. Oh tanu butek, apa butek itu bahasa apa? Karuh, keruh. Karuh itu air laut ujung Pandaran. Kalau air laut di Bali sana atau di Samudra Hindia, di laut selatan itu, ya di Pelabuhan Ratu atau di mana ya? Saya belum pernah ke Pelabuhan Ratu itu. Itu bagus di Bali yang saya pernah lihat di Bali itu. Masya Allah, laut di Bali itu bagus sekali. Belum lagi yang di NTB, di NTT ada itu laut apa yang indah-indah begitu. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Allah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini itu memang sebagai perhiasan untuk bumi. Tujuannya apa? Allah menciptakan bumi beserta isinya ini. Allah nyatakan di sini, linabluwahum, untuk kami menguji mereka manusia semuanya ini. Ayyuhum, dan juga bangsa jin, siapakah di antara mereka yang ahsanu amala, paling baik amalnya. Jadi kita diberi oleh Allah bumi beserta isinya yang indah ini untuk apa? Untuk dilihat bagaimana sikap kalian terhadap bumi ini. Kamu pelihara, kamu jaga bumi ini dengan baik apa enggak? Kamu jaga lingkungannya dengan baik apa enggak? Apa cuma dikeruk aja? Tambangnya, emasnya dikeruk, nikelnya dikeruk, biji besinya dikeruk, terus dibiarkan begitu saja tanpa dijaga lingkungannya. Rusak, kamu merusak bumi ini namanya itu. Tidak menjaga lingkungan hidup. Ya. Allah mengajari kita menjaga kelestarian keindahan bumi ini. Ini lewat ayat ini nih. Kami jadikan bumi dan apa yang ada di atasnya itu sebagai perhiasan baginya. Sampai ahli tafsir Mujahid mengatakan, arada bihi, Allah kehendaki dengan ayat ini ar-rijal khosoh, para laki-laki saja. Wahum, dan mereka para laki-laki, kaum laki-laki itu zinatul ard, adalah perhiasan bumi. Ini menurut tafsir Mujahid. Laki-laki itu juga hiasannya bumi tak. Tapi kalau laki-lakinya ganteng, baik. Kalau laki-lakinya udah enggak ganteng, jahat pula. Nah, bukan perhiasan itu. Ngotorin bumi itu. Ya.
Wakila, dan menurut tafsir yang lain, yang dimaksud dengan para kaum laki-laki adalah perhiasan bumi. Aroda bihim, yang Allah maksudkan dengan mereka adalah al ulama, para laki-laki dari kalangan ulama, wasulaha, dan para laki-laki yang soleh-soleh. Demikian juga perempuan, kalau perempuan solihah itu perhiasan bumi, perhiasan dunia itu. Kan Nabi mengatakan itu apa? Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Oh, itu loh Pak. Perempuan kalau sholihah walaupun enggak cantik, itu perhiasan dunia yang bagus itu. Kalau perempuan walaupun cantik tapi tidak solehah, jahat, dengki, pendengki, pencemburu apa lagi, pendengki, jahat, wah itu bukan perhiasan dunia itu, ya. Maka di dalam tafsir dikatakan wakila, dan yang dimaksud dengan perhiasan bumi ini adalah azinatu. Perhiasan bumi ini ya berupa apa? Bin nabat, dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, wal asja, dan segala macam pohon-pohon, wal anha, dan segala macam sungai atau laut. Sungai dan laut itu juga hiasan dari dunia ini, dari bumi ini. Kama qala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, kama qala hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat, dan seterusnya dalam surat Yunus yang sudah pernah kita sampaikan ini, ya. Perhiasan apa? Dunia ini beserta isinya adalah kehidupan dunia ini hanyalah seperti air hujan yang turun dari langit ke bumi. Lalu dengan sebab itu tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh di bumi ini, lalu menjadi hiasan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh menjadi bagus, indah, itu sebagai perhiasannya. Wazayyanat, dan bumi pun berhias menjadi indah karena ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh indah, hijau, semuanya hijau. Kalau bunga-bungaan ya bunga-bunganya tumbuh semuanya, itu kan jadi indah. Nah, itu. Nah, Allah menciptakan bumi beserta isinya dengan segala macam keindahannya itu, kata Allah, linabluwahum, untuk menguji mereka, linahtabirahum, untuk menguji manusia ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ahsanu amala ay aslahu amala, yang paling baik, paling soleh amalannya. Atau dalam ayat yang lain akhlasu amala, ya, yang paling ikhlas amalannya. Ayyuhum, dalam tafsir yang lain dikatakan ayyuhum ahsanu amala. Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Yang dimaksud paling baik amalnya itu satu, siapa di antara manusia yang paling baik amalannya? Setiap dia beramal selalu baik, enggak pernah dia berbuat jahat. Siapa di antara mereka yang seperti itu, ya, untuk menguji manusia ini. Tapi ada yang lain mengatakan yang dimaksud dengan siapa yang paling baik amalannya adalah atroku lid dunya, siapa di antara mereka yang lebih meninggalkan kepada dunia ini. Ini yang kita nggak bisa seperti ini. Ya. Siapa di antara manusia yang lebih menjauhi dari dunia daripada mendekati dunia, itu yang paling baik. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, kalau kamu cari uang dapat, kamu ambil untuk keperluan kamu 3 hari, selebihnya kamu sedekahkan kepada orang. Itu. Nah, itu Nabi kita juga begitu loh. Nabi kita itu rumahnya dari beliau menjadi Nabi sampai beliau wafat, rumahnya tidak berubah, tidak pernah direnovasi. Masya Allah. Hanya berupa kotak kecil, kata para sahabat, kalau berdiri kepalanya hampir menyentuh atapnya, kalau beliau tidur berbaring kepala sama kaki itu hampir bersentuhan temboknya itu. Mau miring ke, mau membujur ke utara atau ke selatan, ke timur atau ke barat, pokoknya ya segitu itu. Bayangkan itu rumah Nabi loh, rumah Rasul Allah.
Dari beliau menjadi nabi pindah ke Madinah membangun Masjid Nabawi sampai beliau meninggal ya kayak begitu itu rumahnya. Itu contoh orang yang zuhud. Zuhud itu orang yang paling zuhud ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sufi, bukan. Para sufi itu orang-orang yang berusaha zuhud tapi kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu artinya apa sih? Zuhud itu tidak mementingkan dunia. Tidak terlalu mementingkan dunia. Ada diambil, dipakai, kalau enggak ada ya sudah. Itu zuhud. Nah, kita belum bisa Pak zuhud, belum. Kelasnya masih kelas rakus kepada dunia. Masya Allah. Ini penjelasan ini masih panjang Bapak Ibu sekalian. Dari beberapa kitab tafsir masih banyak penjelasannya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya hanya bisa menyampaikan sampai di sini aja dulu. Insya Allah kita akan sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang, di waktu yang akan datang. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fil mardana, Allahumma fil mardana, Allahumma fil mardana, Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fi abdaka Wahiduddin, Allahumma si abdaka Wahiduddin, Allahumma si abdaka Wahiduddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.